Alhamdulillah pemirsa Dalwa TV, terima kasih banyak masih mau bersabar, masih mau menunggu di depan TV untuk tetap menyaksikan Dalwa TV bersama kita di Sahabat Alkisah. Pemirsa Dalwa TV, kita lihat Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian tadi seorang Bani Israel yang akhirnya dia meninggal. Lantas saking perhatiannya Allah, saking sayangnya Allah kepada orang tersebut, Allah memerintahkan lingkungan orang-orang soleh untuk mendekat dan Allah memerintahkan lingkungan orang-orang jahat untuk menjauh. Sehingga tertolonglah orang tadi. Karena jarak antara dia dengan lingkungan orang-orang soleh sangat dekat. Maka dirahmatilah orang tadi. Sahabat Alkisah, lihat di situ. Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Allah mau menolong hambanya yang kembali kepadanya. Allah mau membantu hambanya yang kembali kepadanya. Allah akan berikan anugerahnya. Allah akan berikan semuanya, rahmanya, maghfirahnya kepada orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai para manusia yang engkau bisa dikatakan sudah berlebihan di dalam berbuat kemaksiatan. Engkau sudah berlebihan di dalam mengikuti hawa nafsumu. Engkau sudah tercebur di dalam kemaksiatan. Engkau sudah tenggelam di dalam jurang kemaksiatan. Tenggelam di dalam lautan kegelapan. La taqnatu min rahmatillah, Allah mengatakan. Jangan engkau ini terputus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Yakni kepada mereka yang sudah tenggelam, sering kemaksiatan, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Jangan sampai mereka ini putus asa. Nggak mungkin Allah nanti maafkan aku. Dosaku udah banyak banget. Jangan, Allah mengatakan jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Mereka katakan ya ibadi, wahai hambaku, dipanggil orang-orang yang banyak maksiat itu dipanggil. Artinya apa? Kalau sudah mengatakan ya ibadi, berarti orang-orang yang bermaksiat itu mereka masih ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengharap mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Ketika mereka ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosanya yang banyak, pasti Allah mau menerima orang tersebut. Dan kita juga harus bilangin kalau ada orang-orang di samping kita, kanan kiri kita, keluarga kita, tetangga kita yang sudah terjerumus di dalam jurang kemaksiatan, jangan makin didonkan, jangan makin dikucilkan mereka. Terus dinasehati, besarkan hati mereka. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu. Sesungguhnya Allah akan menghormatimu. Kamu jangan putus asa, Allah masih membuka pintu tobat sebesar-besarnya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi di dalam tobat juga kita ada syarat-syaratnya. Ya, enggak. Orang pengen tobat enggak langsung tobat-tobat gitu aja. Ya, yang pertama adalah an-nadam. Menyesali dia. Menyesali ya Allah akan dosa-dosanya dia. Dia harus benar-benar menyesal. Yang kedua dikatakan sini. Yang pertama al-igla anidzanbi. Ya, al-igla anidzanbi. Ditinggalkan benar-benar. Kalau dia suka
peminum ditinggalkan minumannya, benar-benar tinggalin deh. Nggak mau kembali lagi. Dia tinggalin gitu, kalau dia suka berjudi, judinya ditinggalin. Kalau dia suka minum minuman keras, dia suka narkoba, obat-obatnya ditinggalkan semuanya itu. Yang kedua an-nadam, dia menyesal kepada Allah, menyesal akan sebab dia pernah bermaksiat. Terus menyesal. Jangan setelah bertobat dia nggak nyesalin itu. Dia santai-santai, saya udah tobat, saya kembali kepada Allah. Tapi tetap nggak menyesal, nggak boleh, tetap harus menyesali. Biar apa? Biar tidak gampang kembali lagi kepada dosa itu. Ketika orang tersebut meninggalkan minuman keras, akan tetapi dia tidak menyesali, dia pernah minum minuman keras. Nanti takutnya nanti tergoyang, dia terbawa hawa nafsunya kembali ke situ lagi. Akan tetapi ketika dia menyesali, Allah, saya dulu suka minuman keras, saya dulu suka kebawa nafsu saya, kebawa hawa nafsu saya, untuk saya sering minum minuman keras. Ketika dia tidak pernah itu, gampang nanti kembali takutkan. Ya. Dan yang terakhir syaratnya adalah al-azm alla ya'ud. Dia berjanji anak nggak mungkin berbuat maksiat itu lagi. Anak nggak mungkin kau bermaksiat itu lagi. Tidak mungkin. Itu minuman keras, itu judi, itu zina, itu mencuri. Sudah saya tinggalkan benar-benar. Dikatakan oleh ulama, tinggalkan tidak mungkin kembali lagi. Seperti kembalinya air susunya sapi ke atas lagi. Kembali lagi. Air susu sapi udah keluar. Mau kembalikan lagi nggak bisa kan. Begitu juga. Orang yang sudah tobat, tinggalkan itu dengan benar-benar. Tinggalkan dengan benar-benar. Maka ketika dia memenuhi 3 syarat tersebut, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala bisa dipastikan bakal menerima tobatnya orang tersebut. Akan tetapi ketika dosanya dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus menyelesaikan dulu. Seperti dia punya hutang, harus diselesaikan dulu. Kalau hubungannya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala enak. Akan tetapi ketika hubungannya dia kepada orang lain, itu yang bahaya. Itu yang sedikit sulit. Harus diselesaikan dulu. Oh, saya punya utang sama fulan. Harus datang Sof. Saya punya utang sama engkau sekian. Saya belum ada uang, tapi tetap saya akan kerja. Pelan-pelan saya mau cicil. Selesaikan hubungan kita. Ya. Selagi kita memenuhi syarat-syarat tersebut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya kita. Dikatakan juga akan tetapi sebelum horo-horo, sebelum datangnya sakaratul maut. Kalau sudah datang masuk horo-horo roh kita sudah sampai di tenggorokan, sudah tidak terima lagi tobat. Nah, kita kan nggak tahu, ayo cepat tobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari juga dikatakan selagi belum memasuki hari kiamat nanti. Kalau sudah masuk hari kiamat, sudah tidak diterima lagi tobatnya orang-orang itu. Sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, di waktu itu sudah tidak diterima lagi tobatnya para manusia. Maka sebelum datang waktu itu, sebelum juga datang ajal kita, mari kita cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Dalwa TV yang dicintai oleh Allah, beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan, manusia apabila dia umurnya udah 40 tahun, akan tetapi dia masih aja suka maksiat. Umurnya udah 40 tahun, dia belum juga bertobat kepada Allah. Umurnya 40 tahun dia belum kembali kepada Allah, maka dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Haddad, ketika dia umurnya 40 tahun, datang setan kepadanya dan mengusap kepalanya, dan setan mengatakan, muka-muka seperti engkau ini yang tidak mungkin berhasil. Ada yang mengatakan juga di dalam riwayat lagi, falyatajahhasilan nar. Muka-muka seperti engkau ini yang akan siap-siap nanti yang bakal masuk neraka nanti. Maka hati-hati. Kalau sudah masuk kepala 4, umurnya udah masuk 40, harus cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diusap sama setan tadi. Diharap sama setan nanti. Tetap kembali kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal sudah di dalam kubur nanti.
Iya, sudah dalam kubur, ya Allah, kenapa aku dulu bermaksiat? Kenapa aku dulu sering berbuat sesuatu yang membuat engkau murka kepada aku? Jangan sampai itu penyesalan yang tidak ada manfaatnya, sudah. Sekarang kalau mau menyesal, sekarang kalau mau bertobat, sekarang kalau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sesali perbuatan-perbuatannya, dia jauhkan semua kemaksiatan, dia kembali kepada Allah, fa insyaallah Allah akan terima orang tersebut. Kita juga harus besarkan hati mereka. Jangan seperti ceritanya Bani Israel. Ada dua orang sama-sama beribadah kepada Allah. Satu beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Satu bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun juga. Maka orang yang bermaksiat itu datang kepada orang yang ibadah. Allah mau menerima aku enggak ya kalau aku tobat? Maka orang tadi yang beribadah 40 tahun mengatakan, enggak, enak sekali. Tidak mungkin Allah menerima engkau. Engkau sudah 40 tahun berdosa. Allah pasti akan mengadab engkau. Allah pasti akan memasukkan engkau ke dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui pertikaian tersebut, Allah marah besar. Allah marah besar dan Allah mengatakan kepada malaikatnya, siapa itu yang lancang sudah membawa nama aku, menjanjikan orang akan masukkan ke dalam api neraka. Maka wahai malaikat, kosongkan semua amal ke orang kedua tersebut. Maka dikosongkan semua. Yang 40 tahun yang sudah beribadah selama 40 tahun dikembalikan kosong, amalnya bersih gara-gara dia mengejek orang yang bermaksiat. Yang sudah bermaksiat 40 tahun itu dosanya dikosongkan juga. Gara-gara dia sudah dikecilkan sama orang tersebut. Gara-gara dia masih ada kemauan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita bertobat dari sesuatu yang haram hukumnya wajib. Hukumnya wajib, ya. Harus cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah cepat-cepat bertobat. Salah cepat-cepat bertobat. Kenapa demikian? Karena seorang hamba apabila dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bertobat, belum cepat-cepat bertobat, tidak cepat-cepat istighfar, maka nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Akan tumbuh titik hitam di dalam hatinya. Nanti titik hitamnya akan mulai menyebar. Dia bermaksiat lagi, mulai banyak hitam lagi, banyak titiknya. Banyak hitamnya sehingga hatinya dia akan penuh gelap gulita. Kalau sudah hatinya penuh, maka hati tersebut yang dikatakan yang dimaksud dengan ron. Kalla balrona itu, kalla balrona itu. Di dalam ayat apa? Kalla balrona fi qulubihim yaksibumnya. Ada catatan itu. Itu hati-hati yang akan kalla balrona maka nuyaksibun. Ini hati tersebut kalau sudah ron, hati ini akan menjadi penghalang. Hati tersebut akan menjadi hijab, tertutup dari semua kebaikan, tertutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hatinya hitam, sulit dia untuk kembali. Sulit dia untuk mendengarkan nasihat. Sulit intinya dia untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia bermaksiat dan dia tetap cepat-cepat bertobat, hati tersebut akan kosong dari titik-titik hitam, hati tersebut akan putih bersih. Maka tidak ada penghalang di dalam hatinya. Orang nasihatin gampang masuk. Ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gampang dikabulkan. Ya, jangan terlalu cepat-cepat bermalasan dalam bertobat. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Awil Hadab beliau mengatakan, kita ini nggak boleh ngatain, aduh saya ini malas mau tobat. Nanti kalau saya tobat saya bakal maksiat lagi. Saya tobat saya bakal maksiat lagi. Saya malas mau bertobat. Nggak boleh kita seperti itu, kata ya Allah. Tetap sering-seringlah bertobat. Nanti Allah bakal mengetahui kalau kita ini kalau ada kekuatan di dalam diri kita untuk sering-sering tobat, Allah bakal memberikan anugerah nanti. Nanti Allah yang akan membimbing kita. Akan tetapi ketika kita tidak pernah bertobat, hari kita Allah mengetahui kita ini main-main saja.
Tidak ada keinginan kuat di dalam hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi maksiat tobat lagi, maksiat tobat lagi, Allah akan mengetahui, oh ini masih ada kemauan untuk kembali kepada aku. Ini selalu menyesal ketika bermaksiat. Nanti Allah akan berikan anugerah, Allah akan bantu kita. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, ada satu cerita yang bagus yang menutup cerita kita sekarang. Ada seorang murid, dia mengatakan kepada gurunya, wahai guru, saya ini sering terbawa hawa nafsu saya. Sering bermaksiat. Saya sulit untuk meninggalkan kemaksiatan. Bagaimana? Kata gurunya, oke, enggak apa-apa kamu bermaksiat. Asal syarat pertama, kamu boleh bermaksiat, tapi jangan di bumi Allah. Kata murid kan bingung, bagaimana, di mana? Semua tempatnya ada tempatnya Allah, bumi Allah. Bingung dia. Yang kedua, kamu boleh bermaksiat asalkan jangan makan rezeki dari Allah. Bingung lagi dia. Kalau saya nggak makan rezeki dari Allah, mau makan rezeki dari mana? Saya nggak bisa, guru. Dan yang ketiga, kalau memang kamu nggak bisa, paling tidak kamu jangan bermaksiat dilihat oleh Allah. Jangan sampai Allah tahu kamu bermaksiat. Murid tadi mengatakan, bagaimana bisa aku bermaksiat, bukan di bumi Allah, nggak bisa. Aku mau bermaksiat tidak makan rezeki dari Allah, nggak bisa. Dan bagaimana bisa aku bermaksiat lantas Allah tidak mengetahui? Bingung si murid tadi, bagaimana guru, nggak bisa itu. Maka guru tadi mengatakan, wahai muridku, apakah engkau masih mau bermaksiat sedangkan engkau masih tinggal di buminya Allah? Wahai muridku, apakah engkau masih mau bermaksiat sedangkan engkau masih makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Wahai muridku, apakah engkau masih mau bermaksiat sedangkan Allah melihat engkau? Allah selalu menyaksikan engkau. Lantas si murid tadi bingung, kaget, dia menyesal akan perbuatan-perbuatan dia. Dia benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangisi, akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Malik bin Dinar, dia selalu mengatakan, ya Allah, aku sangat malu. Setiap kali dia bersolat, dia mengatakan, ya Allah, aku sangat malu, alangkah malunya aku. Wa in lam taghfirli, walaupun engkau sudah mengampuni dosaku, kata Sayyidina Malik bin Dinar. Walaupun engkau sudah mengampuni aku ini malu nanti berjumpa kepada engkau karena aku pernah bermaksiat. Sayyidina Malik bin Dinar ini mengatakan seperti itu. Walaupun Allah mengampuni, walaupun dia bertobat, dia masih malu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mereka yang bermaksiat kepada Allah dan dia belum bertobat? Bagaimana malunya dia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, ayo mari cepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Sering-seringlah kita bertobat kepada Allah. Kembalilah kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan ketika datang ajalnya kita sudah tidak memiliki dosa lagi. Mudah-mudahan ketika datang ajalnya kita tidak memiliki hubungan sama orang lain. Kita tidak memiliki dosa sama orang lain. Kita tidak punya masalah kepada orang lain. Dan mudah-mudahan ketika kita datang ajalnya kita, Allah merahmati kita, Allah meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.